ketemu lagi sama Mr. Jerry di hari Jumat yang cerah ini ya. Nah, hari ini kita akan chapel seperti biasa di hari Jumat. And for your information, ini mungkin chapel terakhir kita di semester 2 ya, karena minggu depan itu sudah chapel akhir tahun. Nah, gimana nih perasaan kalian, the journey yang sudah kalian lakukan selama 1 tahun penuh di masa pandemik ini ya? Tapi kita tetap mau bersyukur karena biarpun di tengah pandemi kita masih bisa belajar, kita masih bisa berinteraksi dengan yang lain ya, biarpun itu melalui online. Nah, hari ini kita akan chapel yang akan dibawakan oleh Miss Sally nantinya. Tetapi sebelum kita chapel, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak untuk kasih karunia-Nya Bapak di hari yang indah ini ya Bapak. Kiranya kamu berkati anak-anak ini ya Bapak saat mendengarkan firman nanti, supaya apapun yang dijelaskan oleh Miss Sally nanti bisa dicerna, bisa diolah, bisa dipelajari dengan baik ya Bapak, sehingga mereka juga dapat mengetahui apa yang harus mereka perbuat setelah mereka mendengar firman pada hari ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau yang memberkati jalannya chapel pada hari ini. Amin. Oke, nah di hari yang cerah ini Mister mau kita semua bergerak dulu deh, karena kayaknya pasti kalau di rumah pada diem atau pada mungkin duduk terus gitu ya. Jadi Mister ajak semua untuk mengikuti gerakan lagu berikut ini. Let's go! Nah, gimana? Udah pada sehat ya, udah pada bugar, udah pada fit untuk mengikuti chapel pada hari ini ya, sehingga bisa lebih konsentrasi nantinya. Nah, oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tenangkan hati kita dulu, kita mau fokuskan pikiran kita mau mendengarkan sebuah lagu yang mengingatkan kita terus ya, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Ya, kita mau mendengarkan lagu dengan judul God of Love. Bisa harap kita bukan cuma mendengarkan, tapi kita juga merenungkan apa lirik dan makna dari lagu tersebut. Mari kita sama-sama dengarkan God of Love. The
God of love. Hai, selamat pagi Grade 5 and 6. Kembali lagi dengan chapel kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan satu kali ini kami bisa memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap dari kami, bukakan hati kami, bukakan telinga kami agar kami dapat mengerti, kami dapat mendengar apa yang ingin Engkau katakan kepada kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak. Oke, untuk firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Yosua, kitab Yosua Perjanjian Lama ya. Kita akan belajar betapa Tuhan itu berkuasa dan berdaulat atas bangsa Israel. Nah, sebelum kita mempelajari Yosua lebih lanjut, apa yang terjadi dengan Yosua, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel dan juga Yosua, kita akan sama-sama saksikan video berikut ini yang membahas tentang bagaimana Yosua dan bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Kalian bisa baca dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Silahkan kita simak sama-sama videonya. The Faithful Hall of Fame, Joshua. This is Joshua. Oh, hey. Joshua was the leader of the Israelites, who God used to bring his people to the promised land. Yeah, let's do it. When God told Joshua it was time to take the promised land, Joshua sent spies into the city of Jericho. While those spies were in Jericho, they were protected by a woman named Rahab. The spies promised to spare Rahab and her family when they took back the land. Yay! And she hung a scarlet cord from her window to remind them of their promise. See you soon! Now the Israelites had crossed the Jordan and were camped near the town of Jericho. Hey, hello. One day, Joshua looked up, Huh? and there was a man standing before him. Hello. The man said, "I am the commander of the army of the Lord." Joshua asked what the man wanted to tell him, and the Lord said he wanted Joshua to take the city of Jericho, All right. but that Joshua needed to follow his instructions exactly. You got it. Jericho was shut for fear of the Israelites. And went home? Yeah, well. No one came out and no one came in. So the Lord told Joshua to gather his soldiers and march around the city for 6 days. Mark. The priests were to take the Ark of the Covenant, and 7 priests were to go in front of it, blowing a ram's horn. On the 7th day, they were to march around the city 7 times and blow the horn. Then all the people of Israel were to give a great shout, Then what? and then the city walls would fall. Whoa! Yeah, let's do it. So Joshua said, "Shout, for the Lord has given you the city." And the people did shout. And the walls did fall. Let's go! The Israelites overtook the city of Jericho as God had commanded. Rahab. They remembered Rahab because of her faithfulness. Joshua was faithful in carrying out God's commands, and the Israelites took many other cities as God told them they would. Oh, nice. For God will never fail to fulfill his promises. So the Israelites came to live in the land that God had promised Abraham, Isaac, Israel, Joseph, and Moses many years ago. Oke anak-anak,
dari video tersebut, apakah kalian masih mengingat cerita tentang Abraham dengan janjinya Tuhan kepada Abraham? Ya, dari devosi-devosi yang kalian dengarkan setiap hari itu banyak membahas tentang Abraham dan janji Tuhan kepada Abraham. Dan salah satunya adalah Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada Abraham. Lalu, hal ini terus berlangsung hingga ke Musa dan akhirnya juga ke Yosua. Yosua dijanjikan juga oleh Tuhan akan diberikan tanah, ya, akan diberikan wilayah kepada Yosua dan bangsa Israel. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan pasti menepati janjinya. Secara singkat, Panglima tentara Tuhan datang untuk memberitahukan kepada Yosua bahwa itu kota Yeriko akan menjadi kepunyaannya bangsa Israel, kepunyaannya Yosua dan bangsa Israel. Yosua saat itu adalah orang yang taat sama Tuhan. Dia mendengar dan mengikuti instruksi dengan baik. Saat itu bangsa Israel diminta untuk berkeliling, mengelilingi tembok Yeriko yang sangat tebal. Ya, tembok sebuah kota itu tidak mungkin tipis hanya tripleks saja, tapi temboknya tebal, keras, ya. Dan mereka diminta saat berkeliling, mereka tidak boleh mengeluarkan satu suara pun, sepatah kata pun mereka tidak boleh bilang. Mereka hanya perlu untuk berkeliling selama 7 hari lamanya. Jadi Jadi mereka akan berkeliling, lalu ketika mereka mendengar suara sangkakala, mereka harus bersorak. Dan mereka selama 6 hari lamanya, mereka mengelilingi kota Yeriko itu. Mereka mengelilingi tembok Yeriko itu tanpa mengeluarkan satu suara pun. Dan pada hari yang ke-7, mereka mendengar suara sangkakala dibunyikan. Lalu yang mereka lakukan adalah mereka sama-sama berteriak memuji Tuhan, bersoraklah sebab kota ini telah diserahkan Tuhan kepadamu. Dan seluruh bangsa Israel berteriak. Saat itu juga sebuah mujizat terjadi. Hanya dengan teriakan itu, tembok Yeriko hancur, tak bersisa. Tidak ada yang berdiri lagi. Nah, dari cerita runtuhnya tembok Yeriko ini, kita bukan berfokus pada bagaimana kekuatan teriakan itu dapat menghancurkan tembok. Kalau dipikir-pikir juga pasti mustahil kan. Untuk berpikir secara logika, kalau misalnya contohnya, kalian semua anak-anak kelas 5 dan 6 berkeliling memutari SDH selama 6 hari lamanya tidak bersuara. Lalu pada hari ke-7 kalian berteriak, akankah gedung SDH ini hancur? Pasti tidak, ya. Nah, tapi bukan itu fokus kita hari ini. Fokus kita hari ini adalah melihat betapa berkuasanya Tuhan, berdaulatnya Tuhan atas bangsa Israel. Ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu kepada bangsa Israel, Ia benar-benar menepati janji itu. Dan orang-orang Israel dan juga Yosua itu beriman kepada Tuhan bahwa mereka percaya Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko itu kepada mereka. Mereka beriman Tuhan akan menolong mereka. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya kehancuran tembok Yeriko itu bukan karena kekuatan orang-orang Israel, tapi itu menunjukkan betapa Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan sungguh luar biasa dahsyat, ya. Lalu dari cerita ini juga, ketika tembok Yeriko runtuh dan orang-orang Israel mulai menyerbu kota itu, ada satu keluarga yang diselamatkan. Siapa itu? Keluarga Rahab, ya, keluarga yang menolong 2 pengintai dari bangsa Israel. Satu keluarga itu ditolong, dan kalian tahu ternyata Rahab ini akan menjadi garis keturunannya Tuhan Yesus juga. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Melalui cerita Yosua, kita belajar bahwa yang memberikan kemenangan melawan segalanya itu bukan oleh kekuatannya manusia, bukan oleh kekuatannya kita sendiri, tapi ada tangan Tuhan yang bekerja atas bangsa Israel dan juga Yosua. Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya. Dalam setiap kondisi apapun, Tuhan tetap berdaulat. Di sini mungkin banyak dari kita yang memiliki masalah-masalah yang mungkin tidak bisa disebutkan. Nah,
Tapi kita harus percaya, kita tetap beriman bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas segalanya. Kita percaya, tetap beriman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan ada di situ. Kita tetap percaya, kita tetap berdoa, kita tetap menyembah Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Yang kedua, untuk menang, Allah meminta bangsa Israel untuk memuji dan bersorak bagi Dia. Ketika ada bunyi sangkakala, mereka berteriak, bersorak, memuji Dia karena mereka percaya Tuhan akan menyerahkan kota itu kepada mereka. Nah, dari sini kita belajar bahwa ada kuasa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kalian memiliki masalah, sesuatu yang tidak enak, kalian bisa belajar untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Tuhan memiliki segala sesuatu yang tidak kita punya. Kita belajar untuk bergantung sama Tuhan, dan kita belajar untuk memuji, memuliakan Tuhan setiap harinya, lewat apapun itu. Ketika kalian beribadah saat hari Minggu, ikut sekolah Minggu mungkin, atau ikut ibadah hari Minggu, kalian bisa belajar tidak hanya bernyanyi, tapi ikut mengucap syukur di dalam hati. Betapa Tuhan baik sekali dalam kehidupan kita semua. Betapa Tuhan berdaulat atas hidup kita semua. Betapa Tuhan sangat baik untuk bisa menolong diri kita ini, ya. Dan kita harus mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan masih berikan kepada kita semua. Nah, sekian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga dapat memberkati kalian semua melalui cerita Yosua ini. Sekarang kita sama-sama satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kedaulatan Tuhan. Engkau begitu berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu dalam hati setiap kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk pembelajaran kami sepanjang hari ini. Tuhan, berkati kami semua, berkati koneksi internet, berkati device kami Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Sekian chapel kita pada hari ini. See you next time and God bless you.